Terbukti bahwa bumi ternyata tidak bulat. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Tentang konspirasi bumi bulat atau datar menjadi isu sepanjang masa. Bumi bulat hingga saat ini menjadi sistem kepercayaan kita. Kali ini ada seorang peneliti yang memberikan bukti bahwa bumi itu datar dan korelasinya dengan sistem sains di sekitarnya. Jadi bumi itu bulat atau datar dalam ajaran Islam. Saksikan kisah lengkapnya hanya di cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua yang selalu setia di cerita Untungs ya. Terima kasih untuk segala masukannya ya. Ada yang diskusi, ada yang ribut-ribut, ada yang malah doain gitu ya. Ada yang menghujat, apapun isinya itu adalah kebebasan dari teman-teman semuanya. Semua yang kita tanyakan di sini boleh sepakat, boleh enggak ya. Karena kita justru membuka peluang untuk diskusi atau berpikir. Mudah-mudahan menemukan hidayah yang tentunya juga yang paling benar seperti apa. Kita pun lagi dalam proses mencari, sebenarnya gue lagi belajar juga. Makanya setiap hari tamu-tamunya kita undang-undang yang berbagai ragam dengan sudut pandang yang berbeda. Nah sekarang ada seorang anak muda, udah kepala tiga, kepala tiga ya, iya. Hampir muda, udah lewat menuju dewasa, iya. Ya seorang yang juga mengamati fenomena-fenomena yang ada di alam dan juga apa sih keterkaitannya antar sesuatu yang kita pelajari, yang kita rasakan di kehidupan kita ini. Langsung aja kita ketemu dengan Rizko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Pak Haji, terima kasih. Alhamdulillah. Seneng banget bisa datang lagi ke sini. Oh iya. Kali ini sendiri nih? Sendiri. Aku udah nanya bareng CS ku nggak usah gitu kan. Dia ngelawak mulu soalnya. Kita lagi nggak mau ngelawak kan. Iya. Sekarang saya mau ngajak ngomong Rizko ini sesuatu yang habis kita lihat dari konten beliau ini mengenai sudut pandang dari Rizko ini. Kalau menurut lo, bumi ini bentuknya gimana? Langsung ulti ya. Langsung gua ulti. Nggak basic attack dulu ya langsung pembahasan ini. Kan ada yang bilang datar. Ada yang bilang bulat. Iya. Ada yang bilang lonjong. Ada yang bilang lonjong. Ada yang bilang lonjong, yang bentuknya hampir bulat, tapi bentuknya nggak bulat-bulat banget. Iya. Karena ada bukti-bukti yang dia paparkan. Malah menurut sains modern bumi itu bulat tapi nggak sempurna bulatnya, agak pipih. Bulat nggak sempurna. Karena rotasinya bumi itu mempengaruhi. Itu maksudnya. Iya. Nggak bulat sempurna. Iya. Nggak agak pipih. Tapi sebenarnya gini, kalau ada lagi sains mengatakan aslinya bumi itu bentuknya kayak kalpataru. Kalpataru tuh gimana tuh? Susah ya menjelaskannya. Jadi bentuknya gini, kayak batu karang gitu, kayak batu karang. Yang membuat kelihatan bulat itu airnya. Iya. Airnya karena daya tarik dari gravitasi membuat mereka ngumpul di tengah. Yang bentuk-bentuk nggak jelas itu kan jadi nongol-nongol gitu kan. Tapi dari keseluruhan aja kayak bulat. Iya. Gitu. Ya itu benar juga, nggak salah juga. Karena bumi itu punya tempat-tempat yang tinggi, pegunungan Himalaya, ada juga tempat-tempat yang dalam kayak Palung Mariana gitu. Bener. Jadi nggak rata-rata banget. Akhirnya air itu yang mengisi celah-celah di dalam. Gitu. Jadi kayak yang dalamnya nggak kelihatan, yang tingginya kelihatan dikit kan gitu. Iya. Nah itu karena karena airnya itu yang bikin kelihatan bulat gitu. Nah kalau menurut pandangan lu gimana? Tapi sebelum membahas tentang pandangan gua ya, kenapa akhirnya gua memperdalam sains itu karena memang dari dulu sih, bukan karena baru-baru ini doang. Jadi aku di Yuk Ngaji punya program yang namanya Origin of Life. Origin of Life. Program Yuk Ngaji. Ya, kenapa Origin of Life? Karena ada kontroversi banget di dunia sains, bukunya Charles Darwin yang judulnya Origin of Species. Ya, yang itu juga kita ngomongin itu apa itu ya? Boleh. Gue juga senang juga ngomongin kita bahas nanti ya tentang evolusi dan lain-lain. Nah, lalu aku yang memang dari kecil suka sains, bahkan orang tuaku tuh beliin buku sains dari kecil gitu ya. Memang suka. Terus aku hijrah kan, belajar Islam. Dan semenjak aku belajar Islam, aku ngelihat tidak ada kontroversi dan tidak ada pertentangan yang esensial antara sains modern dengan keyakinanku pada Islam. Cuma ternyata faktanya di luar sana banyak orang-orang ngaji, banyak orang-orang yang katanya paham agama, tapi anti banget sama sains modern. Antinya tuh parah banget. Yang seolah-olah kalau kamu percaya dengan sains modern berarti akidahmu tuh sudah terganggu. Dipikir kita saintologis. Bisa jadi ya. Jadi separah itu. Contohnya waktu itu
lihat deh di Instagram nanti kalau ada postingan-postingan tentang luar angkasa, tentang bulan, tentang lain-lain, di komennya pasti debat. Komennya pasti debat. Satu waktu pernah ada postingan di Instagram tentang ini doang, postingan tentang pendidikan sekolah dasar dulu, bahwa proses terjadinya gerhana matahari. Gitu ya, dijelasin bahwa terjadi gerhana matahari, bla bla, ada postingan. Komennya ada ribuan. Ternyata di sana debat. Debatnya itu orang-orang Islam. Bawa dalil Al-Quran. Masih aja mau dipercayain, dibodoh-bodohin oleh NASA, oleh peneliti luar angkasa yang kafir-kafir itu. Sudah jelas-jelas Al-Quran mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mengenai gerhana matahari? Mengenai bentuk bumi. Karena kan ada gambar buminya bulat di situ. Sudah dikatakan bahwa bumi dihamparkan datar dan lain-lain pakai dalil Al-Quran. Seolah-olah kalau meyakini postingan ini dengan bumi bulat, kita sudah menentang ayat Al-Quran. Padahal menentang satu ayat Al-Quran aja ini kan fatal. Fatal, bisa kafir nih menolak satu ayat Al-Quran aja gitu. Nah, maka ranah sains ini menjadi ranah perdebatan yang tidak ada ujungnya beberapa tahun yang lalu. Sampai ustadz-ustadz kita gitu ya, itu ditanyain di Instagramnya. Waktu itu pernah Ustadz Syafiq Riza Basalamah sampai bikin reels. Bumi itu bulat atau datar. Habib Muhammad bin Anis pernah bikin ada postingannya tentang bahas bumi datar. Sampai ada beberapa kajian khusus bahas tentang bumi bulat, bumi datar, itu doang. Sepenting itukah maksudnya? Maksudnya ya, padahal nggak berpengaruh sama keimanan nih. Iya, padahal kalau kita mau bulat, mau datar gitu ya. Iya, padahal setelah aku belajar lebih jauh gitu ya, dan aku punya basic science juga, nggak bertentangan, ini bukan perkara akidah. Bahkan sampai ditanya ke Syekh Ibnu Taimiyah, bentuk bumi nih. Ditanya ke Syekh bin Bas loh. Dan jawaban ulama-ulama itu sebenarnya udah beres, udah selesai, maksudnya udah sangat bijak. Tapi murid-muridnya ini kadang masih belum bisa terima. Memang murid itu sampai sekarang lebih ngegas daripada gurunya. Namanya juga murid, ilmunya dikit. Iya, makanya. Coba kayak nih, lu kalau latihan karate, yang suka ngajakin berantem tuh ban putih. Bener, yang ban hitam mah santai-santai aja. Diem aja. Lu jangan sampai gua berantem, gua angkat tangan gua, gigi lu menyon ke atas gitu kan. Kalau yang itu baru ban putih udah pengen berantem baru aja. Tahu satu jurus, semua orang pengen diajak duel. Nah gitu. Jadi perdebatan itu nggak sudah. Akhirnya waktu itu teman-teman yang ngaji bilang, ya udah kalau lu memang punya ilmunya, coba bikin satu program untuk menjembatani Indonesia Science ini. Coba kita pengen lihat sudut pandang lu gimana. Akhirnya gue bikinlah program waktu itu Origin of Life, yang kita bahas tentang science modern didudukan dengan agama tuh bermasalah atau enggak. Spoiler alertnya, enggak ada masalah sama sekali. Kesimpulan akhirnya gitu. Kesimpulan akhirnya. Tapi untuk mencapai kesimpulan ada perjalanan untuk mencarinya kan pasti. Kita jelasin. Kita breakdown data-data dari saintis modern. Jadi kita bahasnya itu without conspiration. Karena orang zaman sekarang kalau ngomongin sains pasti ada embel-embel konspirasinya. Nah, kita bahas dulu. Data-data dari ilmuwan itu kita bongkar, kita lihat bareng-bareng, bermasalah nggak sama keyakinan kita? Ternyata satu pun nggak ada bermasalah. Mau bumi bentuknya segitiga, mau bentuk donat, bentuk apa, tidak perkara akidah itu. Jadi Anda mau percaya bumi datar, it's okay, it's fine. Anda mau percaya bumi itu bulat, it's okay, it's fine. Tapi ini sorry gue potong ya. Gue ada satu, ini nggak tahu ya, ibaratnya bisa aja gue salah, tapi waktu itu gue dapat informasi. Yang namanya kita berseliweran di sosmed ya, bahwa yang mengusung konsep bumi bulat datar di awal itu bukan Muslim. Memang. Namanya Samuel Rowbotham, itu orang Eropa, orang Kristen. Karena konsep bumi datar itu pertama kali itu dipromosikan oleh gereja. Iya, di zaman kegelapan dulu. Di Alkitab ada ayatnya. Ada ayatnya. Bahkan mereka itu di keyakinan mereka di zaman Eropa, kegelapan Eropa dulu, mereka itu ketika ditanya umur bumi berapa aja, mereka spesifik nyebutnya 6.600 sekian tahun, diciptakannya itu 20 Oktober sekian, spesifik banget, jam 6 sore. Jadi sampai bumi itu diciptakan tanggal sekian, jam sekian, spesifik banget. Dan itu yang jawab itu ada seorang Archbishop James Ussher. Jadi memang petinggi Nasrani di Eropa saat itu, dan mereka jawabnya pakai dalil. Jawabnya dari kitab-kitab Genesis dan lain-lain gitu ya. Nah, mereka ngambil pengetahuan itu dari agama. Seiring waktu, penemuan-penemuan menemukan bahwa kayaknya nggak benar apa yang dikatakan oleh Archbishop tadi. Diteliti ternyata bumi umurnya nggak sekedar 6.000 tahun, tapi bahkan sampai jutaan tahun waktu itu. Sampai ditemukan lagi ternyata bumi umurnya miliaran tahun. Akhirnya ilmuwan bilang bumi umurnya 4,5 miliar tahun. Yang tersinggung kira-kira siapa? Orang yang pakai dalil tadi lah. Karena hasil penemuannya bertentangan sama dalil.
gitu kan? Nah, sedangkan Islam, hebatnya Islam itu bilang bumi ini sudah tua, sebelum manusia ada sudah ada bumi. Seberapa tua nggak dikasih tahu, nggak nurunin kalender. Maksudnya, ya lu tahu juga nggak apa yang berpengaruh sama tujuan di sini untuk keimanan kan ibaratnya kayak gitu. Hal yang nggak penting. Lu oplak segala macam. Yes. Cuma lu akan ngabisin waktu. Benar. Karena fatalnya ketika itu dibawa beserta kalendernya, misal tadi 20 Oktober sekian-sekian gitu ya. Ketika itu tidak terbukti, orang akan menyalahkan dalilnya yang automatically akan menyalahkan agamanya. Iya. Nah, itu yang terjadi sehingga semakin banyak saintis ini menemukan fakta-fakta ilmiah yang bertentangan dengan sains, yang paling tersinggung pada saat itu gereja. Ya. Gereja bilang bumi itu datar, pakai dalil juga. Yang pertama kali bilang bumi datar itu kan dari kaum gerejawan gitu kan. Ilmuwan bilang kayaknya enggak deh. Kayaknya setelah hasil penelitian kami, ada Nikolaus Kopernikus, ada Galileo Galilei, itu ngelihat kayaknya bumi ini bukan pusat alam semesta. Makanya ada teori heliosentris sama teori geosentris itu kan. Heliosentris itu matahari yang sebagai pusat tata surya. Geosentris itu bumi lah yang jadi puterin matahari. Ya, seluruh muterin bumi. Itu kan teorinya bumi datar tuh pusatnya ini kan bumi. Semuanya ngelilingi bumi. Terus ilmuwan-ilmuwan ini karena pemikiran mereka hasil penelitiannya bertentangan sama gereja, mereka dipersekusi. Dipersekusi benar, bahkan ada yang sampai dihukum mati. Seiring waktu. Ada yang dihukum, ada yang sampai disiksa dan lain-lain. Ilmuwan-ilmuwan ini kan akhirnya gerah. Kami cuma meneliti alam, tapi kok kami diperlakukan seperti ini? Akhirnya mereka kayak kebenaran ditutupin itu. Benar. Dan akhirnya mereka memberontak kan, rakyat itu kan memberontak kan. Itulah yang dikenal dengan revolusi Perancis itu, Renaissance. Renaissance itu awalnya dari Renaissance itu awalnya di mana cendekiawan, tokoh-tokoh masyarakat itu kan dipersekusi gereja. Akhirnya kan mereka memberontak gereja, menangkap raja-raja mereka, Raja Louis, Raja Philip di Prancis dibunuh oleh rakyatnya sendiri, mereka memberontak. Dan hasil pemberontakan itu setelah selesai, mereka kan membentuk sekulerisme pertama. Mereka bilang, oke, gereja boleh tetap ada, tapi tolong jangan ngurusin sains, ngurusin ekonomi, ngurusin apa. Itu urusan dia? Itu urusan cendekiawan aja. Oh, sorry sebentar. Berarti revolusi Prancis tidak awalnya dari ketidaksinkronan gereja dengan sains berarti? Salah satunya. Jadi, salah satunya. Karena nggak sinkron, kok beda dalil gereja sama kenyataan sains gitu kan? Karena dulu di zaman gereja, di zaman teokrasi itu ya, jadi kepemimpinan atas agama ini ya. Jadi mereka tuh, raja itu bertindak apapun atas dalih agama. Kalau kita menentang raja, otomatis menentang Tuhan. Maka rajanya mau semena-mena juga, rakyat nggak bisa apa-apa. Karena takut dianggap heretics, dianggap membangkang agama, gitu ya. Maka rajanya menarik pajak berlebihan. Terus ada penyiksaan-penyiksaan yang zolim, gitu kan. Rakyatnya zolim. Kita kalau lihat, ini based on sejarah aja, kita lihat kezoliman pemimpin-pemimpin di zaman Dark Age itu parah. Sampai ada penyakit aja waktu itu, wabah Black Plague itu. Banyak orang meninggal. Padahal sebabnya itu kotor, tidak higienis, tikus. Menyebabkan penyakit jutaan orang mati. Tapi yang dituduh itu adalah wanita-wanita penyihir. Jadi kalau ada wanita-wanita yang dituduh ini nih penyebab penyakit, padahal emang penyakit di situ memang kan? Lagi ada penyakit, kotor gitu kan? Kotor. Akhirnya wanita-wanita ditangkap, dibakar hidup-hidup, gitu ya. Ada witch trial, jadi ada penghakiman penyihir-penyihir dianggap gitu. Ini merasa rakyat nih, kok zolim banget, kok kita digolimin banget. Akhirnya mereka memberontak ke pemerintah. Memang di zaman itu sebenarnya Eropa itu justru jorok kan? Sebodoh itu dan sejorok itu. Yang teman-teman mungkin belum mendengar ya. Saya juga baru dengar tahu bahwa ada penemuan sepatu hak tinggi, high heels. High heels, itu ceritanya deh. Itu dari orang-orang Eropa yang berak di pinggir jalan di depan rumah. Bahkan nih sejarah, ada satu pekerjaan di Eropa dulu yang namanya gong farmer, petani kotoran. Jadi tugas mereka itu tiap hari adalah bawa gerobak sama sekop, ngumpulin kotoran-kotoran orang depan pintu, karena orang Eropa dulu nya di situ nggak ada sanitasi. Iya. Jadi mereka awal mulus semua buka pintu, buang di depan pintu. Jadi gitu doang. Akhirnya kotor, bau kotanya, sampai harus ada satu orang yang ditugaskan keliling bawa gerobak untuk ngumpulin kotoran-kotoran itu, baru nanti dibuang keluar kota. Tapi sangat jorok sekali, seperti itu joroknya. Emang belum tahu kali ya waktu itu. Soalnya kan kalau nggak salah ya, mereka itu kalau lagi tempur sama pasukan Muslim habis mandi kan? Iya. Karena di agama emang dia harus diajarkan bersih. Bersih harus mandi, ada di agama lagi. Mandi dan wudhu gitu kan. Kalau di zaman mereka ngerasa bahwa kalau mereka nggak mandi,
ilmu gaib itu lebih kuat gitu. Luntur ilmunya. Luntur gitu kan. Iya. Nah itu kan akhirnya mereka jadi belajar ini kan, belajar punya sanitasi kan itu. Itu semuanya belajar dari Muslim. Makanya pondasi sains modern, peradaban yang maju itu semuanya dibangun oleh peradaban Muslim. Dulu ketika Eropa lagi jorok-joroknya tadi, darkest-darkestnya, di sisi lain di negeri-negeri Muslim itu lagi keemasan banget. Lagi golden age banget, di mana peradaban lagi majunya, sains lagi majunya, pondasi-pondasi sains modern yang kita nikmati sekarang aja dibangun oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim. Nah, di saat itu orang-orang Eropa tuh sangat kagum dengan peradaban Muslim. Sampai mereka tuh kalau jatuh cinta aja pakai bahasa Arab. Anak ibu filah dan lain-lain gitu ya. Sebagaimana kita zaman sekarang kagum dengan orang Barat, kalau mau cinta-cintaan harus I love you banget gitu kan. Sampai kata-kata baby itu dari Habibi. Oh ya? Ya kan bukan Bibi, ya Habibi, ya Habib. Ya karena kan waktu di era itu kalau nggak salah yang menguasai 3/4 kan dari Muslim kan. Bahkan perbintangan modern zaman sekarang aja Aldebaran dan lain-lain itu tuh bintang-bintang ngambil yang menamai orang-orang Muslim. Di zaman itu peradaban sangat hebat lah pokoknya kaum muslimin. Nah Eropa tertinggal dan singkat ceritanya rakyatnya kan memberontak. Akhirnya menurunkan gereja dan pemerintah, dipisahkan. Gereja jangan lagi ngurus negara, ada yang sekularisme itu ya. Nah semenjak itu sains dan cendekiawan ini mikir sendiri bagaimana cara memimpin rakyat yang baik, bikin sistem sendiri, perekonomian yang baik, mikir sendiri, sains yang baik, mikir sendiri. Maka muncullah ilmuwan-ilmuwan yang tidak lagi diskriminasi, ada Isaac Newton dan lain-lain gitu ya. Maju peradaban Eropa. Eropa maju ketika meninggalkan agama. Dan majunya ini signifikan. Orang Islam yang memang sudah canggih gitu ya, kaget melihat kemajuan Eropa, ngikut-ngikut ninggalin agama. Padahal Islam kalau kita ninggalin agama, kita malah tertinggal. Orang Eropa di saat itu ketika mereka ngikutin agama, mereka dikekang. Sedangkan padahal Islam sendiri itu memberi ruang kepada sains. Makanya aku sangat sedih ketika ngelihat orang-orang zaman sekarang di mana mereka semakin ngaji semakin anti sains. Karena nggak seperti itu harusnya. Semakin Anda ngaji, Anda tuh semakin paham konsep sains itu seperti apa, fungsi sains itu seperti apa. Dan harusnya semakin Anda ngaji, peradaban itu semakin maju. Berarti salah kaprah dia dianggap kalau sekarang kalau agama tuh mengekang, yang cool tuh misalnya agnostik gitu ya, apa namanya ateis gitu ya. Itu salah, itu terjadi di Eropa. Itulah kenapa ada orang-orang yang sok berpikir bebas, yang menganggap agama ini mengekang kemajuan umum, kemajuan publik. Itu benar, kecuali agamanya Islam. Ya, jadi kalau agamanya Islam itu malah membebaskan pemikiran. Tahrirun nas, kita tuh manusia itu dibebaskan pemikiran dari sekat-sekat kebodohan gitu loh. Bahkan sebelum Islam datang kita tuh jahil. Datangnya Islam itu malah mencerdaskan. Nah itu terjadi ketika Islam itu diterapkan dan baik dan orang-orangnya paham, peradaban itu maju. Nah di zaman sekarang ini penyakitnya. Orang-orang yang ngaji ini anti banget sains. Padahal aku mempelajari sains gak ada masalah sedikit pun. Gak ada sedikit pun. Termasuk teori evolusi. Hanya satu doang bagian tipis yang bermasalah. Kalau tadi suka membahas teori evolusi, gitu ya. Jadi aku mempelajari teori evolusi ini, ilmuwan tuh datanya itu data empiris, data lain-lainnya itu benar-benar ada, gitu loh. Ya dari yang mikroevolusi deh, dari yang evolusi kecil aja datanya tuh ada dan sulit kita ngebantahnya. Bahkan kita aja sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu menikmati kok hasil-hasil mikroevolusi, hasil-hasil mikroevolusi ya. Tapi evolusi ini cuma bermasalah ketika ada statement bahwa manusia itu berasal dari kera. Nah itu bermasalah. Yang lainnya oke. Kecuali itu. Gitu. Kecuali itu. Makanya ketika aku diskusi dengan saintis yang tidak beragama, dia bilang, terus buktikan dong kalau manusia itu bukan dari kera gimana? Karena kami mempelajari morfologi kera, kami mempelajari DNA, kami belajar genetiknya. Manusia ini the only reason manusia itu ada karena dia itu adalah keturunan kera, mereka bilang kan, dari Pithecanthropus, manusia purba dan lain-lain gitu ya. Aku bilang, aku gak bisa buktikan. Aku bisa sepakat dengan semua hal kecuali satu hal ini. Kenapa? Karena penciptaan manusia itu adalah ranah mukjizat. Dalam Islam, ranah mukjizat itu semua hukum alam tuh gak berlaku. Nabi Musa bisa ngebelah laut tuh gimana ceritanya? Air bisa terbelah tuh doesn't make sense. Gak bisa dibuktikan secara ilmiah, gitu kan? Misal Nabi bisa menghidupkan orang mati, itu nggak make sense. Yang mati itu udah nggak bisa hidup lagi. Bulan terbelah itu nggak bisa disainskan. Dan penciptaan manusia itu juga miracle. Itu juga keajaiban. Iya benar juga. Misalnya gini, suami istri nih berhubungan.
Udah pasti beranak belum? Belum tentu. Itu kan udah pasti keajaiban. Iya. Mau laki perempuan bisa tentu enggak? Itu keajaiban udah. Iya, prosesnya bisa dijelaskan secara biologi. Tapi nanti hidupnya sendiri, ada bentuk kehidupan sendiri. Itu sampai sekarang sains pun gak bisa jelasin. Gak bisa. Nah, makanya aku bilang, aku tidak bisa mensainskan penciptaan Adam itu seperti apa karena ini ranah miracle. Ranah miracle ini adalah ranah mujizat yang harus diterima bagi orang-orang beriman. Percuma aku ngejelasin ke ateis, percuma aku ngejelasin ke saintis yang kamu aja beriman enggak. Karena kamu itu harus beriman dengan Islam sepaket dengan semua mujizat-mujizat ini. Jadi aku tidak akan menjelaskan mujizat ini supaya kamu beriman. Ini banyak orang-orang kita ini berusaha mendakwakan Islam dengan mensainskan mujizat-mujizat ini. Makanya aku bilang nggak bisa. Tinggal sains harus menerima fakta bahwa kalaupun seandainya tahu ikan paus? Tahu. Pernah dengar bahwa ikan paus itu mamalia? Bukan ikan. Memang iya kan? Iya. Bukan ikan. Secara saintifik, lumba-lumba itu mamalia. Oh enggak, kenapa? Karena dulu mereka tuh makhluk darat, kayak rusa gitu loh. Namanya Pachycetus inachus. Si paus ini? Paus ini. Jadi dia tuh bentuknya itu kayak rusa. Tapi mereka itu hidupnya di pinggir laut, makan ikan. Seiring waktu berenang, makan terus gitu ya. Makan di laut, berenang terus. Morfologinya pelan-pelan berubah. Pelan-pelan berubah. Jadi bentuknya sekarang. Yang kayak ikan. Kenapa? Karena bentuk paling ideal untuk hidup di laut ini bentuknya kayak ikan. Gak mungkin kayak ayam dong. Anda tidak akan bisa bertahan lama di laut kalau bentuknya kayak ayam. Jadi dia mamalia yang kepengen banget jadi ikan gitu ya? Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kita bisa bantah gak bisa. Karena ternyata paus itu bukti secara fosil-fosil ada. Paus aja masih punya tulang ekor kaki loh. Padahal yang punya kaki. Jadi, paus itu masih punya tulang ekor kaki. Aku masih punya banget data-datanya di sini kalau mau lihat. Oh gitu, coba. Bentar ya. Nih, ini macroevolution. Ini dulu yang namanya Pachycetus. Cikal bakalnya paus. Pachycetus inachus. Karena ditemukan banyak di daratan Pakistan. Ternyata morfologi tulang rahang dan lain-lain paling mendekati paus. Gitu kan? Padahal nggak paus banget kan? Dan mereka hidupnya di paus-pausnya nih ya? Nggak ada paus-pausnya. Hidupnya ini di laut. Gitu ya. Ukurannya kecil, kayak anjing gede dikit lagi. Kambing lah, sekambing, gitu ya. Nah, seiring waktu, ternyata evolusinya jadi begini. Bagi orang yang nggak mempelajari sains, ini nggak masuk akal. Bagi orang-orang umum, orang di luar sana, ini sains ngarang banget demi menghancurkan agama, istilahnya. Nekat banget membuat kebohongan ini. Tapi enggak, ini bukan bohong. Ilmuwan itu cuma sekedar ilmuwan yang meneliti. Indohius, Pachycetus, Amblyocetus ini ada proses berapa lama mereka berubah? Sekitar 50 sampai 60 juta tahun yang lalu, persis sebelum dinosaurus punah. Setelah dinosaurus punah. Jadi bahkan dinosaurus aja itu kan reptil semua. Ada yang bentuknya kayak paus. Yang bentuknya itu hidup di laut karena mereka hidupnya di laut. Nah, ini masih ada tulang kakinya nih. Paus sampai sekarang. Nih, vestigial pelvisnya. Oh, jadi prosesnya ada. Jadi pelvis berarti memang di area-area bawah deh. Iya, kaki. Tulangnya aja siripnya kan ada jari-jarinya kayak gini. Jadi dia tuh benar-benar makhluk laut. Makanya dia bernafasnya pakai paru-paru, bukan insang. Sama kayak kita. Gitu ya. Nah, ini nggak masuk asal. Nah, ini yang dinosaurus nih. Ini dinosaurus ya. Namanya Ichthyosaurus. Ini kadal, tapi bentuknya kayak lumba-lumba. Karena untuk hidup di laut, bentuk yang paling optimal ya seperti ini. Ini yang dipelajari Darwin. Ya. Darwin tuh cuma ngelihat ada burung-burung pipit di Kepulauan Galapagos itu yang rahangnya itu beda-beda, paruhnya beda-beda. Karena punya makanan berbeda-beda. Setelah berabad-abad mereka makan yang berbeda, rahangnya menyesuaikan. Bahkan di bukunya sendiri, Charles Darwin tuh nggak pernah bilang manusia itu dari kera. Nggak pernah. Nah, yang bilang dia punya teori itu adalah orang-orang yang memang benci agama berusaha menggunakan Darwin sebagai dalil untuk membantah agama. Ya Allah. Darwin tuh kesian loh. Aku belajar biografi dia. Dia tuh terfitnah banget. Dia tuh Charles Darwin kan seolah-olah kayak sosok dajjal yang ingin menghancurkan agama banget nih. Ya membuat penemuan ilmiah yang bertentangan dengan keyakinan agama. Padahal Darwin sendiri tuh orang yang paling religius di keluarga dia. Dia tuh ya sekolahnya sekolah Kristen loh. Dia tuh cita-citanya kalau nggak mau jadi ilmuwan jadi pendeta. Tapi ternyata dia akhirnya aku lebih tertarik mengikuti sains. Akhirnya dia belajar sains. Tapi dari sampai kuliah, strata kuliah, dia belajar agama. Sekolahnya sekolah agama. Oh gitu. Bahkan di buku dia nih aku cari ya bentar ya.
Di buku dia apa tadi, Origin of Species, dia tuh bilang semua keindahan alam ini, keindahan makhluk-makhluk ini. By the way, bukunya kan kayak gini ya. Ya. Nggak pernah ada. Ini sudah dibikin beberapa ratus tahun kemudian posternya kayak gini. Karena poster aslinya kayak gini doang, The Origin of Species. Dan di kalimat terakhirnya, si Darwin tuh bilang bahwa ada keindahan yang ditiupkan oleh sang pencipta. Mana ya? Kalau nggak ada nanti kita cari deh. Ya aku punya datanya di sini. Nanti aku copyin aja biar bisa Berarti dia terfitnah dong berarti. Sangat. Charles Darwin itu sangat terfitnah. Dia tuh cuma meneliti aja. Berarti burung pipit tadi yang punya rahang beda-beda, paruh beda-beda, pastilah dulu punya kakek nenek yang sama. Terus gaya hidup mereka yang berbeda membuat morfologi mereka berubah. Ya. Ini kalau diterusin, ini bisa jadi akan berubah spesies. Paham nggak sih? Iya. Jadi yang berubahnya dikit-dikit jadi berubah spesies bener. Burung pipit ini bercabang jadi ini, burung pipit jadi ini. Dan itu data sainsnya ada. Kita nggak bisa bantah, bro. Iya, kayak kalau dari manusia ya, contohnya mungkin mereka yang hidup di suhunya lebih panas, ya pasti kulitnya lebih hitam. Makanya tadinya mungkin sama, tapi lama-lama kan sekarang udah pasti. Sebenarnya dalam Islam konsep fisik berubah itu nggak asing loh. Bahkan Rasulullah bilang kan kita dulu keturunan Nabi Adam yang tingginya itu 60 hasta. Ada yang bilang 60 meter, ada yang bilang 30 meter, ada yang bilang 12 meter. Berarti Nabi Adam dulu gede. Sehingga waktu nyusut berubah. Gitu ya. Yang merubahkan Allah. Gitu ya. Bukan natural selection. Kenapa orang-orang saintis itu ngambil sudut pandang natural selection? Karena mereka memang tidak pakai Tuhan. Satu-satunya menjelaskan kenapa makhluk ini bisa berubah karena tuntutan alam. Mereka anggap itu pola aja. Pola aja. Padahal memang Tuhan itu ngasih sebuah peluang di mana kalau makhluk ini ditekan hidupnya kayak gini terus dia akan berubah kayak gini gitu ya. Contoh deh, paus tadi akan make sense kalau seandainya kita ngeliat gambar gini. Tahu ini binatang ini otter nih kan, kayak musang. Otter ya, benar. Otter kan tinggalnya di laut. Ya. Otter ini bentuknya masih kayak musang. Kalau seandainya otter ini diterusin, ini cara kerja evolusi ya. Dia tinggal di laut, mungkin akan jadi anjing laut. Anjing laut ini kan bentuknya setengah mirip kucing, ya. Setengah. Mirip sama otter emang. Kalau pernah ngeliat anjing laut di taman safari dan lain-lain ya. By the way di belakangnya itu masih ada kuku-kukunya loh, di siripnya itu. Ya, bener-bener masih ada kukunya loh. Bekas dulu mereka makhluk penggali. Gitu ya. Nah, anjing laut ini kalau diteruskan jadinya kayak dugong. Dugong ini sapi laut. Oh iya benar. Masih bernapas dengan paru-paru, masih rahang gitu ya. Dugong akan kalau diterusin terus evolusinya, jadi kayak ini. Apa namanya ini? Ini apa sih namanya? Gede banget tadi kan? Sorry, ini tadi manatee. Baru tadi dugong. Ini dugong. Tahu nggak beda manatee sama dugong apa? Apa tuh? Lihat ekornya. Ekornya ini masih kayak biasa, gabungan telapak kakinya tadi. Dugong bentuknya sudah kayak ikan. Tapi gede deh ya. Sama ukurannya kayak sapi ya tadi juga gede banget di yang suka ada di SeaWorld ini kan. Iya benar. Bentuknya udah kayak lumba-lumba dan lain-lain gitu ya. Ini kalau diterusin jadi apa? Jadi paus. Paus tuh pola evolusinya seperti itu. Kita nggak pernah mempermasalahkan dugong sebagai mamalia loh. Tapi paus kita dugong mamalia. Mamalia semua nih dari tadi. Ini mamalia semua. Makhluk darat yang tinggal di laut. Jadi sudah pakai paru-paru semua nih. Mamalia semua, paru-paru semua. Bukan insang, bukan ikan. Tahu nggak bedain ikan sama mamalia di laut tuh apa? Apa? Kalau mamalia, siripnya ini horizontal gini. Kalau ikan, vertikal. Enggak, dia ngepaknya gini, mamalia gini. Karena ini bukan kata vertikal deh. Ini kan horizontal. Vertikal kan gini. Itu yang ikan? Ikan. Hiu, ikan-ikan itu vertikal gini. Sirip ekor belakangnya. Mamalia pasti gini, horizontal. Naik turun gini. Karena kenapa? Tulang punggungnya kayak kita. Tulang punggung manusia. Turun bawah begini gerak gini kakinya. Kecuali kalau ada jenis lain selain mamalia sama apa namanya? Kalau ikan apa? Ya ikan ya maksudnya kalau ada mamalia ada reptilia. Kalau ikan apa ya hitungannya? Ada kingdomnya sendiri sih, ada spesies beda. Ya itu spesies yang berbeda lagi itu kan tengah-tengah kan ya. Jadi kayak putri duyung masuknya di sini berarti mamalia nih. Putri duyung ini kan dugongnya kan disebut putri duyung juga. Karena perubahan dari manusia orang makhluk darat ke air ya. Iya, makhluk darat ke air. Gitu. Nah, itu evolusi itu. Kalau seandainya Anda yakin paus dulu dari makhluk darat, ternyata itu tidak berdosa. Ada satu syekh yang juga ilmuwan di Amerika, namanya Syekh Yosir Kodi. Dia dengan spesifik bilang, dia ahli sains loh, mengatakan, kalau kalian belajar evolusi,
kalau kalian belajar tentang science, ternyata meyakini evolusi secara umum itu tidak bermasalah secara akidah. Sampai di titik manusia berasal dari kera aja. Maka kalau seandainya kera-kera itu ternyata berasal dari apa segala macam, bodoh amat. Manusia tidak pernah ikut dalam proses evolusi ini. Kalau seandainya saintis punya bukti makhluk hidup ini dari air terus naik ke darat jadi segala macam, sekarang seperti binatang-binatang semua, manusia nggak ikut-ikutan. Karena dalam keyakinan kita, manusia ini spesial, diciptakan Allah langsung, khusus untuk jadi manusia. Khusus jadi manusia, lalu diturunkan dari langit setelah melalui proses semua ini. Binatang-binatang lain enggak. Di Al-Quran Allah katakan bahwa Allah ciptakan kehidupan dari air. Saintis sepakat loh, awal muala kehidupan itu dari air, dari abiogenesis. Iya kan? Tapi mereka nggak bawa unsur ketuhanan spiritual karena ada tiba-tiba petir lah dan lain-lain lah gitu ya. Nah, mereka sepakat juga kalau kita ini unsur tanah. Iya, benar. Tanpa harus mereka beragama, menurut sains memang seperti agama bilang unsur tanah, sinkron. Mereka juga unsur tanah kan? Sinkron. Makanya ketika aku berdiskusi sama saintis, aku banyak sepakat dengan mereka kecuali satu hal itu. Apa tuh? Yang tadi manusia bukan berasal dari kera. Kalau mereka tanya bilang buktinya mana, aku nggak bisa buktikan secara saintifik karena yang menyatakan manusia itu dari Tuhan, nggak mengikut semua teori evolusi dari Al-Quran. Maka tinggal kita buktikan saja Al-Qurannya. Kalau seandainya Al-Quran ini semuanya benar, apapun isinya, yang nggak semasuk akal apapun juga pasti benar. Karena semua sainsmu itu yang lain-lain, di Al-Quran nggak ada masalah. Gitu. Maka bolanya sekarang ada di aku nih. Aku akan buktikan Al-Quran secara saintifik ke mereka. Daripada aku memaksakan satu dalil, tapi ngebantah semua sains yang lain. Saintis bilang bumi bulat, enggak, bumi datar karena airnya begini. Saintis bilang begini, enggak, karena begini. Lebih susah meyakinkan orang, gitu ya. Kalau kita pakai teori konspirasi daripada kita menerima fakta ilmiah yang modern. Jadi kalau kalian menerima fakta ilmiah modern, gitu ya, lebih mudah malah meyakinkan orang dengan Islam. Nah, ini berarti satu kesimpulan bahwa sebenarnya apa yang dalam agama itu selaras dengan sains, kecuali konsep penciptaan. Kecuali manusia, bukan penciptaan seluruh ya. Manusia dong. Kalau misalnya kan gini, waktu sebelum orang membahas mengenai penciptaan bumi kan, ada berbagai konsep penciptaan bumi kan, sampai akhirnya disepakati Big Bang Theory. Oh ya, tahu. Yang sampai sebenarnya Big Bang Theory udah ada di Quran gitu kan. Sebuah konsep yang mereka pikir bahwa alam semesta ini dulu satu kesatuan. Satu kesatuan kan gitu. Harus ada satu energi banknya dulu untuk kemudian jadi begini gitu kan gitu. Jadi itu kan penciptaannya tuh ya kan. Kalau misalnya kita hidup di zaman dahulu tuh semua sains bisa kita oke kan, kecuali penciptaan. Karena mungkin sainsnya belum nyampe. Benar. Karena sains itu adalah ranah benar dan salah. Terus dikembangkan. Bisa jadi pendapat sains konsensus ilmuwan sekarang meyakini ini yang paling benar. Nanti mungkin akan ada perubahan-perubahan yang ternyata itu kurang tepat, kurang benar. Contoh aja. Dulu sebelum ada Albert Einstein, semua ilmuwan itu meyakini teori gravitasi yang paling sempurna penjelasannya itu punyanya Isaac Newton. Teori gravitasinya Newton. Tapi ternyata teori gravitasinya Newton ini punya beberapa flaws yang ternyata secara kalkulasi salah, secara perhitungan salah. Perhitungan rotasi Merkurius saja tidak tepat kalau pakai perhitungan yang Isaac Newton. Muncullah Einstein yang mengatakan bahwa gravitasi itu bukan tarik-menarik, gaya tarik-menarik dua benda. Kita kan dulu diajarin begitu. Gravitasi karena adanya gaya tarik-menarik dua massa yang besar akhirnya menyebabkan gravitasi. Isaac Newton bilang gitu. Kata Einstein enggak. Gravitasi itu karena ada lengkungan ruang dan waktu. Makanya dia munculkan general relativity itu loh. Relativitas. Teori relativitasnya itu. Ternyata itu bisa menjelaskan lebih banyak hal dibandingkan Isaac Newton. Padahal Newton itu teorinya sudah terpakai 200-an tahun. Masih kan sekarang ukuran juga masih Newton. Dalam beberapa hukum yang lain, hukum Newton masih dipakai. Tapi untuk gravitasi sekarang standarnya Newton nggak dipakai lagi. Yang dipakai dikali 10 itu, yang dipakai oleh orang secara umum sekarang oleh gravitasinya Einstein. Dipakai secara lokal aja. Tapi kalau sudah ngomongin interstellar dan lain-lain itu Einstein yang bisa ngejelasin. Itu pun Einstein sekarang stuck. Teori general relativity-nya itu, special relativity-nya itu nggak bisa menjelaskan urusan kuantum. Sekarang kan membahas kuantum gitu ya. Nah itu
sainsnya Einstein itu stuck di sana, nggak bisa menjelaskan banyak. Nggak bisa. Iya, menjelaskan cahaya aja lo bingung. Cahaya ini partikel atau cahaya ini gelombang? Karena kalau dicek sebagai partikel dia gelombang, dicek sebagai gelombang dia partikel. Cahaya ini bisa ngerjain lo. Iya. Iya. Ini mesti ketemu sama ahli cahaya dunia nih, orang Indonesia namanya Dr. Andrivo. Wah, coba deh. Kapan nih kita? Boleh, seru banget. Aku pengen banget ketemu. Dia yang bisa menguraikan bahwa dari surat An-Nur tuh cahaya itu ada dari gelombang, listrik segala macam. Benar. Menarik juga tuh. Karena memang cahaya itu gelombang elektromagnetik, dia juga listrik dan dia juga magnet. Nah, cahaya itu bukan cuma yang kita terang lah ini doang, bukan. Maksudnya beyond that gitu kan. Beyond that. Makanya ketika Allah katakan Allah menciptakan makhluk dari cahaya itu ini beyond dari konsep itu ya. Iya. Jadi kayak misalnya pelajaran di sekolah udah zaman fisika lo ya. F sama M kali G. G-nya itu gravitasi. Iya, benar. Hitungannya Newton. Benar. Itu nggak dipakai lagi? Secara beberapa hal masih dipakai, tapi jadi begini. Teori gravitasinya Newton tuh nggak salah, tapi belum lengkap. Maka dilengkapi oleh Einstein. Tapi secara sudut pandang, secara filosofi sainsnya, ini beda banget. Isaac Newton bilang, benda itu karena ada massa di luar angkasa tarik-menarik. Karena ada berat, bumi ada berat, bulan ada berat, beratnya ini narik-menarik mereka. Kata Einstein bukan karena beratnya, tapi karena ada lengkungan ruang dan waktu. Benda bermassa itu membuat ruang dan waktu itu melengkung. Next time kita bahas, aku punya satu pembahasan khusus tentang relativity ini, yang itu ternyata mind-blowing banget. Kalau pernah nonton Interstellar, kenapa dia waktunya bisa kacau-kacau, nonton film sekarang yang kadang ada teori-teori parallel universe dan lain-lain gitu ya. Multiverse dan lain-lain. Itu secara saintifik, secara matematika itu bisa diperhitungkan. Tapi nggak bisa dibuktikan. Gitu ya, nggak bisa dibuktikan. Berarti sebenarnya itu adalah pembuktian bahwa ada something beyond. Ada ruangan lain gitu. Kan kalau di Islam kan ada jin. Iya. Dimensi lain lah segala macam gitu kan. Berarti memang ada hal itu kan. Secara saintifik ada, bahkan dikatakan Tesseract itu limit dari perhitungan matematika aja dimensi sekarang. Itu ada 11 dimensi. 11 coba. 11. Kita sekarang ini kata Einstein di general relativity itu kita tuh adalah makhluk 3 dimensi plus 1 dimensi waktu. Di relativity-nya Einstein dikatakan bahwa kalau something bergerak mendekati kecepatan cahaya, bagi observer di luar sana, misal ada benda nih bergerak kecepatan cahaya, orang yang ngelihat benda ini kayak waktunya terhenti. Jadi dianya gerak, bagi dianya gerak, semua dunia berhenti. Itulah disebut relativitas waktu ini. Itu terjadi nggak sih ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj? Itu kalau seandainya Einstein ada di zaman Rasulullah dengan perhitungannya, lalu Rasulullah cerita, kayaknya Einstein beriman. Uniknya, nggak tahu ya, bisa di googling kalau salah. Katanya Einstein meninggal dalam keadaan Muslim.